Ada orang mendapatkan mudarat melalui harta banyak, sangat banyak sekali. Setelah dia berjuang mendapatkan harta, berjuang mendapatkan harta, berjuang mendapatkan harta, tek begitu harta dia dapatkan, tidak boleh lagi makan garam oleh dokter. Mudarat? Mudarat enggak? Harta yang melimpah ruah itu hambar bagaikan segala-galanya yang tanpa garam. Akhirnya manfaat yang dia canang-canangkan hilang membias di permukaan bumi. Orang melihatnya sukses sementara dia menderita. Itu baru satu yang terlarang, Pak, bernama garam. Karena tensinya sudah terlalu naik, kita yang mengumpulkan harta, emosinya tidak terkendali, kita mengumpulkan harta, mulai oleh dokter nggak boleh makan garam, sayur tanpa garam, makan makanan yang lain tanpa garam, makan bakwan tanpa garam, makan makan itiak lado hijau tanpa garam. Apa enaknya? Apa enaknya hidup? Kalau sudah garam sudah nggak boleh, dan nggak boleh makan garam itu gara-gara nyari harta gitu. Artinya datanglah bersama kepada dia manfaat harta, namun dia tidak terhalang dari mudarat harta. Ketika itulah dia merasa dirinya menderita dan orang melihatnya sukses luar biasa. Apa manfaat pandangan orang terhadap dirinya di tengah derita yang sedang dia alami? Itu baru kalau satu garam yang tidak boleh. Kalau seiring dengannya tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh minum yang manis. Apa yang terjadi, saudaraku? Bisa dia menikmati harta banyaknya itu? Kira-kira menurut antum enak hidup mana? Boleh minum manis, boleh makan garam, boleh apa tadi lagi? Yang pedas-pedas, boleh asin, boleh manis, boleh pedas, walaupun harta tidak banyak. Daripada miliarder besar dunia, miliarder Indonesia, namun tidak boleh makan garam, tidak boleh makan asin, tidak boleh makan yang manis-manis. Kira-kira yang mana yang enak hidup? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua katanya. Masya Allah. Nama antum siapa ini? Perlu ditanya ini, logika berpikirnya yang mana ini kayaknya. Biasa, Pak, orang miskin memang gitu cara pandangnya. Kalau kita orang kaya ini nggak kayak gitu cara pandang gitu. Oh, salah ya, salah ngomong. Bukti itu salah, antum tertawakan orang loh. Salah apa, Pak? Salah ketik ya, sabukul lisan, salah ngomong. Nomor 2 katanya. Kita sepakat nomor 1 apa nomor 2? Harta tidak seberapa, ya biasa-biasa aja lah. Mobil hanya Pajero Sport gitu, tidak perlu harus yang sporty kali gitu kan, tidak perlu lah, yang biasa aja. Rumah ya cukup lah 15 kali 20 juga, tidak perlu harus rumah gedung gitu, yang biasa-biasa aja. Tapi boleh makan pedas, boleh makan asin-asin, boleh makan manis-manis, boleh makan, tak masalah dalam kesehatannya. Karena untuk mencari Pajero Sport tidak perlu harus korban kesehatan. Atau punya harta yang melimpah ruah, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mana yang kita mau sebenarnya ini? Mana yang kita inginkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Manusia yang berakal cari yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua dia mendapatkan manfaat, tapi dia tidak terhalang dari mudarat yang dibawa oleh harta itu. Karena mencari harta, kesehatannya hilang. Mulai tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Hanya 3 yang tak boleh, hancur hidup, Pak. Tak boleh asin, tak boleh manis, tak boleh pedas. Apalagi orang Minang, tak boleh pedas, itu momok terbesar dalam hidupnya. Lihat, maka carilah harta tanpa mengorbankan apapun, tanpa mengorbankan kesehatan. Carilah harta yang di dalamnya Anda tidak mendapatkan mudarat dari harta itu. Termasuk mudarat besar daripada harta adalah sudah tidak tenang lagi hidup karena rasa takut. Dari mana datangnya rasa takut harta? Pertama, takut dibunuh orang.
diincar-incar orang karena dia punya harta yang banyak. Ya kan? Ada seorang pemilik SPBU, lurusan Pekanbaru ini apa namanya? Lurus Cimalinyang. Suatu saat dia sedang mengambil uang dari SPBU-nya, dari karyawannya, pulang ke Pekanbaru. Kemudian dia didatangi oleh para perampok, kemudian dia dibacok, berlumuran darah, masuk ruang ICU rumah sakit, kemudian hartanya pun hilang. Alhamdulillah dia masih hidup. Pertanyaannya adalah, yang membuat dia menderita, dibacok orang itu apanya sebenarnya yang mengundang? Hartanya. Kenapa dia dibacok? Kenapa dia kemudian menderita? Ya karena dia pemilik SPBU. Kalau hanya pemilik Pertamini mah nggak bakalan, ya kan? Betul nggak? Kenapa dia akhirnya menderita, dibacok, diincar orang, dibacok orang? Karena dia orang kaya, dia orang punya duit. Oleh karena itu diincar. Kita mah yang nggak punya duit bolak-balik nggak pernah diincar orang. Lihat. Akhirnya apa? Akhirnya harta kalau tidak hati-hati akan membawa rasa takut yang luar biasa. Takut bahwa orang akan datang kepada kita mengambil harta kita. Ketika kita berdiri di hadapannya, kita akan dibasmi duluan sebelum harta itu diambil oleh dia. Dan ini rasa takut yang luar biasa yang akan mengalir dalam hidup manusia yang mengambil harta namun tidak berusaha menjaga dirinya untuk tidak mendapatkan mudarat harta. Untuk apa harta banyak seperti itu? Akhirnya penuh dengan rasa takut. Berjalan ke pasar takut, duduk di toko takut, pergi ke masjid takut. Maka dengarkan kaidah yang tadi di pertama. Anda ingin sukses, pertama ambil manfaat itu, raih manfaat itu. Namun jangan sampai di situ saudaraku, jangan sampai di situ saudariku. Yang kedua adalah hindarkan diri dari mudarat yang akan datang dari apa yang akan Anda raih. Sekedar ingin punya anak, manfaat memang, tapi hindarkan diri dari mudarat pada anak itu. Apa mudarat pada anak itu? Kita berbuat maksiat karena anak, dan itu banyak sekali terjadi di permukaan bumi. Orang berbuat maksiat bukan untuk dia, tapi untuk anaknya. Contoh kecil, para pengutil di supermarket. Contoh besar, para kepala negara dan kepala daerah yang korupsi. Demi anak. Demi anak. Akhirnya anak membawa mudarat dalam hidupnya. Padahal anak itu pada dasarnya adalah manfaat. Namun dia tidak terhindar dari mudarat pada anak. Di antara mudarat yang anak yang paling besar adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Orang tua apabila memiliki anak, dia telah mendapatkan manfaat. Tapi kalau dia tidak pandai, akhirnya anaknya durhaka kepadanya, selamat menderita. Karena anak itulah yang akan meninjunya, berdarah-darah dia gara-gara anaknya sendiri. Anak itulah yang akan mencuri hartanya, anak itulah yang akan membongkar aibnya. Coba lihat, anak itu yang akan membuat dia susah. Namun kalau ingin sukses pada anak, raih manfaat punya anak, dan hindari diri dari mudarat yang akan datang pada anak itu sendiri, yang akan datang kepada kita dari anak itu sendiri. Wahalumma jarra, dan begitu seterusnya saudaraku saudariku muslimin dan muslimat. Apapun yang Anda inginkan daripada manfaat, ingat dia bisa mendatangkan mudarat bagimu. Apabila Anda berhasil mendapatkan dia dan menendang mudarat yang bersamanya dan mengikis habis mudarat yang bersamanya, ketika itulah Anda akan bisa menikmati. Maka rahasia sukses dua itu tadi, mendapatkan manfaat dari yang kita inginkan dan terhindar dari mudarat dari apa yang kita inginkan. Dan ini kaidah berlakukan saudaraku saudariku kepada apapun.
apapun. Apapun. Ini adalah salah satu rumus hidup besar dalam hidup kita.